Setelah Babang Tampan, Xiaoyan dan Tante Medusa mengetahui jika menurut para tetua ras ular Tante Medusa saat ini sedang mengandung bayi bajang, tentu membuat Xiaoyan menjadi sangat terkejut, karena yang kita ketahui jika hal seperti ini terjadi tidak lepas dari perbuatan dirinya yang sudah bermain rudal. Kemudian Babang Tampan mulai bertanya dengan terbata-bata, apakah penatua pertama tidak salah menyimpulkan kehamilan dari Medusa, ditambah lagi saat ini sudah lebih dari setahun sejak aku dan Medusa berada di perut piton api, karena yang saya tahu jika waktu kehamilan tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian tetua pertama menggelengkan kepalanya dan menjawab, ras ular seperti kami berbeda dengan manusia. Selain itu saat ini Tante Bohai Medusa juga sudah berhasil berevolusi setelah bergabung dengan piton 7 warna yang merupakan binatang buas dari zaman kuno. Oleh karena itu membuat Tante Medusa sangat berbeda dengan orang biasa, sehingga faktor tersebut dapat mempengaruhi waktu kehamilannya yang mungkin saja akan memakan waktu beberapa tahun. Lalu Tante Medusa yang dari tadi juga terkejut dengan kondisinya, dia pun bertanya, apakah penatua pertama tidak salah menyimpulkan jika aku telah hamil, karena sejauh ini diriku saja tidak merasakan apa-apa. Kemudian ketua pertama menjawab, tenaga hidupnya sangatlah lemah, bahkan saya juga sangat sulit untuk bisa merasakannya. Bahkan jika kami tidak menggunakan sebuah metode rahasia untuk menyelidikinya, maka kami juga tidak akan tahu tentang hal ini. Oleh karena itu wajar saja jika saat ini kamu tidak bisa merasakannya. Tetua pertama juga menambahkan, saat ini kita bisa menunggu atau kembali memeriksanya untuk lebih memastikan apakah kekuatan hidup yang kecil ini merupakan suatu tanda kehamilan atau bukan. Namun jika hal ini benar, maka suku ular kita akan memiliki keturunan lain dari garis keturunan Tante Bohai Medusa. Tentu hal ini juga bisa menjadi masalah yang sangat besar bagi suku ular. Xiaoyan dan Medusa menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa tetua pertama belum memastikan 100% kebenarannya. Kemudian tetua pertama kembali berkata, terlepas benar atau tidak, namun kalian harus tetap hati-hati di masa depan. Mungkin saat ini kita belum bisa memastikannya, namun kedepannya kamu juga harus segera memastikan apakah kamu benar mengandung atau tidak. Lalu Xiaoyan pun bertanya, jadi berapa lama jangka waktu untuk memeriksanya kembali? Penatua pertama pun menjawab, ras manusia ular berbeda dengan ras manusia, apalagi pada garis keturunan Tante Bohai Medusa, dan jika dia benar-benar hamil, maka waktu untuk bisa mengetahuinya kurang lebih selama 3-5 tahun lagi. Xiaoyan yang mendengarnya pun menghela nafas lega, karena jika Medusa mempunyai seorang anak dalam waktu 1-2 bulan lagi, maka dirinya tidak mempunyai sebuah kesiapan jika harus menjadi seorang ayah. Meskipun begitu tetua pertama kembali menjelaskan, masalah ini adalah masalah yang sangat besar bagi suku ular kami, karena yang diketahui jika garis keturunan milik Tante Bohai Medusa sangatlah kuat. Oleh karena itu bayi dalam kandungannya akan membutuhkan banyak obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya supaya bisa menyehatkannya saat masih di dalam tubuh Tante Medusa, sehingga dengan cara tersebut akan membuat kekuatan dari sang bayi bajang akan menjadi sangat kuat setelah dia lahir. Bahkan dapat dipastikan jika keberadaan bayi bajang akan menjadi sosok yang mempunyai kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan menurut teknik rahasia dalam ras ular, makanan untuk bayi Medusa dibagi menjadi beberapa kelas, diantaranya ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas rendah. Lalu bayi yang dikandung dengan menggunakan ketiga kelas ini juga akan memiliki potensi yang berbeda. Jika teknik rahasia tingkat rendah digunakan untuk menyehatkan bayi, maka itu akan membuat kultivasi pada bayi itu akan berhenti di kelas Dohuang, kecuali jika mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa lebih dari itu. Namun hal tersebut sangatlah jarang terjadi. Kemudian jika teknik rahasia kelas menengah yang digunakan sebagai makanan, maka potensi yang dimiliki oleh bayinya akan cukup untuk mencapai di kelas Dozong, dan untuk teknik rahasia tingkat atas maka akan menjadi lebih kuat lagi. Xiaoyan pun yang mendengarnya pun terkejut, kemudian dirinya mencoba bertanya, kalau begitu kelas teknik rahasia apa yang digunakan Tante Medusa dulu? Tetua pertama pun menjawab, Medusa menggunakan teknik rahasia kelas menengah. Xiaoyan yang mendengarnya pun terkejut ketika mendengarkannya, karena meskipun hanya kelas menengah namun Tante Medusa bisa tumbuh dan berkembang sekuat ini.
Kemudian tetua pertama kembali berkata, persyaratan nutrisi untuk teknik rahasia juga sangat sulit, bahkan ketika kami menggunakan teknik rahasia kelas menengah untuknya dahulu, membuat suku ular kami harus menghabiskan sebagian besar dari harta yang kami miliki hanya untuk menyewa seorang alkemis tingkat tinggi. Kemudian tetua pertama juga menjelaskan, teknik rahasia tingkat rendah hanya membutuhkan beberapa pil biasa yang memiliki cukup banyak energi di dalamnya. Lalu teknik rahasia kelas menengah membutuhkan pil obat tingkat 6 yang dikenal sebagai pil penumpahan tulang sumsum ular yang digunakan sebagai obat utama. Lalu teknik rahasia tingkat tinggi yang membutuhkan pil obat yang dikenal sebagai pil tulang darah jiwa surga yang sangat sulit untuk dimurnikan. Diketahui jika pil ini merupakan pil obat yang berada di tingkat 7, dan menurutku pil obat tingkat 7 merupakan cara terbaik untuk sepenuhnya bisa mengeluarkan potensi dari bayi bajang Tante Medusa supaya bisa mempunyai sebuah kekuatan yang sangat kuat. Meskipun begitu pil tersebut akan terlalu sulit untuk bisa dimurnikan, bahkan pil tersebut juga memiliki kemampuan untuk merebut energi surga, sehingga jika seseorang tidak berhati-hati dalam memurnikannya, maka akan menyerang dirinya sendiri dan kemungkinan terburuknya ialah orang tersebut akan meninggal, meskipun akan melahirkan sosok yang akan mempunyai sebuah kekuatan yang besar. Namun kami sejauh ini masih belum pernah untuk mencoba teknik rahasia kelas atas ini. Mendengar penjelasan seperti itu membuat Babang Tamfan Xiaoyan terkejut. Saat ini dirinya pun mengetahui jika ras ular selalu melahirkan generasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian Xiaoyan juga mencoba menjelaskan masalah yang terjadi dengan berkata, masalah ini mungkin merupakan kesalahpahaman, karena menurutku Tante Medusa pernah bergabung dengan roh dari piton 7 warna, sehingga aku menilai jika kekuatan hidup yang lemah ini mungkin saja merupakan piton 7 warna tersebut. Lalu tetua pertama pun berkata, kemungkinan hal tersebut juga terjadi. Namun terlepas dari hal itu kita juga harus tetap menggunakan teknik rahasia meskipun saat ini kemungkinan kehamilan Medusa masih kecil, karena jika kita tidak berbuat apa-apa, maka ras ular akan kehilangan kesempatan terbaik jika tidak segera melakukan teknik rahasia untuk memberikan nutrisi dalam kandungan Tante Medusa. Kemudian tetua pertama kembali berkata, masalah ini juga sangat terkait dengan Babang Tamfan Xiaoyan, oleh sebab itu kamu juga harus bertanggung jawab. Mendengar ucapan tersebut tentu saja membuat Xiaoyan menjadi sangat terkejut. Kemudian dirinya pun bertanya, lalu apa yang diinginkan oleh penatua pertama? Lalu penatua pertama pun berkata, jika Tante Medusa positif hamil, maka kamu harus menjadi ayah dari bayi bajang tersebut. Oleh karena itu segala tanggung jawab sebagai seorang ayah harus kamu penuhi juga. Xiaoyan yang mendengarnya pun bertanya, apa maksud penatua pertama? Penatua pun menjelaskan, kami orang tua tidak akan ikut campur dalam masalah antara Tante Medusa dan dirimu si penjinak rudal. Namun Anda sebagai orang tua tetap harus berusaha untuk anak ini yang terbaik. Ditambah lagi dengan status kamu saat ini, maka seharusnya kamu akan berusaha yang terbaik untuk membuat generasimu menjadi yang terbaik di antara yang lain. Xiaoyan yang mendengarnya pun mulai mengerti, dan dirinya juga berpikiran jika orang tua ini sebenarnya juga ingin memanfaatkannya dalam kondisi seperti ini, karena secara tidak langsung atas kejadian ini akan membuat pihak ras ular juga akan diuntungkan karena akan mempunyai keturunan yang kuat. Namun untuk tercapai hal tersebut membutuhkan Xiaoyan supaya bisa memurnikan pil agar menunjang kekuatan yang luar biasa lahir dari perut Medusa. Kemudian tetua pertama di sini kembali berkata, karena kepala Xiaoyan sudah mengerti, maka saya juga tidak akan mengatakan hal-hal lain yang tidak berguna. Namun saya mendengar sebuah kabar jika saat ini kamu adalah alkemis tingkat 6. Jadi apakah berita tersebut benar? Xiaoyan di sini pun hanya mengangguk atas pertanyaan tersebut, karena memang benar saat ini dirinya merupakan seorang alkemis yang sudah berada di tingkat 6. Kemudian tetua pertama langsung berkata, kalau begitu bolehkah aku meminta tolong kepada Babang Tamfan Xiaoyan supaya bisa membantu garis keturunan dari Tante Medusa dengan cara memurnikan pil obat yang akan dibutuhkan untuk teknik rahasia kelas menengah, yakni pil penumpahan tulang sumsum ular. Tentu saat ini Xiaoyan sudah menebaknya jika dirinya pada akhirnya akan terlibat untuk mengatasi bahan-bahan yang akan dibutuhkan.
Kemudian Xiao Yan pun berkata, "Tetua pertama, masalah ini belum dikonfirmasi kebenarannya, jadi bukankah tidak pantas jika membuat keributan sebesar ini? Selain itu bukankah itu hanya pil penumpahan tulang sumsum ular? Jadi dengan kekuatan Tante Bohai saat ini maka akan dapat dengan mudah didapatkan." Kemudian ketua pertama pun berkata, "Kami saat ini sebenarnya sedang melakukan pencegahan dalam masalah ini, karena sebenarnya lebih baik hal seperti ini jangan terjadi dahulu karena hamil di luar nikah. Namun jika sudah terjadi dan ternyata benar saat ini Medusa sedang mengandung, maka siapakah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya?" Lalu mata dari para tetua langsung menatap Xiao Yan dan bertanya, "Bolehkah saya tahu apa pendapat dari Babang Tamfan Xiao Yan si penjinak para janda pirang?" Lalu Xiao Yan pun berkata, "Pil penumpahan tulang sumsum ular mungkin merupakan pil obat tingkat 6. Lalu menurut saya untuk pil tulang darah jiwa surga mungkin tidak terlalu sulit untuk saya murnikan." Mendengar ucapan dari Xiao Yan membuat para tetua menjadi sangat senang, karena ternyata Xiao Yan juga akan bertanggung jawab jika Medusa positif hamil. Para tetua juga tidak mengira jika Xiao Yan akan bisa memurnikan pil tersebut, karena pil tersebut dapat dikatakan sangat sulit untuk bisa dimurnikan bagi seorang alkemis. Lalu tetua pertama tersenyum dan berkata, "Xiao Yan, aku sangat senang karena kamu mau memurnikan pil tulang darah jiwa surga. Oleh karena itu saya juga akan membantumu untuk memberikan resep bahan yang akan digunakan. Meskipun begitu apakah kamu yakin akan memurnikan pil obat tingkat 7 ini? Karena bagiku pil tersebut sangat sulit untuk disempurnakan, bahkan dalam proses pemurniannya saja akan menciptakan sebuah bencana petir dengan resiko yang cukup besar." Xiao Yan lalu berkata, "Dengan tingkat pemurnian pil saya saat ini maka untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga mungkin akan memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Namun jika saya diberi cukup waktu, maka saya akan berhasil untuk menyempurnakannya." Kemudian ketua pertama pun berkata, "Saat ini hanya sedikit kekuatan hidup yang ada di dalam tubuh Tante Medusa dan juga masih sangat lemah, karena mungkin saja baru terbentuk, dan jika ini pertanda dari kehamilan, maka kita harus segera memulai pembekalan teknik rahasia ini dalam waktu paling lama 2 tahun, oleh karena itu aku berharap kepadamu supaya bisa menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga ini dalam 2 tahun, Mendengar perkataan tersebut Xiao Yan hanya berkata, "Jadi 2 tahun ya, baiklah aku si pria tampan dan pengendali rudal akan berusaha sebaik mungkin, dan akan menyerahkan pil tulang darah jiwa surga dalam waktu 2 tahun. Wajah tetua pertama segera menjadi sangat gembira saat mendengar jaminan dari Xiao Yan. Kemudian tetua pertama pun menambahkan, "Aku dulu juga diyakinkan dengan persetujuan ini oleh Xiao Yan, dan ternyata kamu memang bisa dipercaya. Bahkan saat ini suku ular kami mungkin saja akan menghasilkan orang yang sangat kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya." Tentu Xiao Yan di sini juga senang karena pada akhirnya rudal kebanggaannya akan menghasilkan produk yang berkualitas. Lalu tidak lama setelah itu Xiao Yan dan Tante Medusa pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Lalu setelah di luar Tante Medusa pun berkata, "Sudah tenang saja, jika masalah ini ternyata benar maka kamu hanya perlu melakukan apa yang diminta Penatua dan memperbaiki pil tulang darah jiwa surga saja dan tidak perlu khawatir tentang sisanya." Xiao Yan yang masih terkejut dirinya pun hanya berdiam diri. Lalu Medusa pun menambahkan, "Saya tahu beberapa masalah kamu, oleh karena itu kamu tidak perlu khawatir lagi jika aku yang bohai akan mengganggumu lagi. Karena aku juga tidak tertarik lagi setelah kamu berhasil menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga di masa depan. Oleh sebab itu kamu akan bisa pergi kemanapun yang dirimu suka. Lalu aku juga tidak akan menghentikanmu. Dan jika ini memang benar garis keturunanku yang baru, maka aku jamin diriku dan suku ular juga akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya." Babang tampan Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar perkataan dari Tante Medusa, bahkan kata-kata tersebut juga membuatnya seperti orang yang berubah-ubah dan tidak mau bertanggung jawab. Namun jika dia memikirkannya secara detail dia hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas, karena hubungan antara dirinya dan tante simpanannya yakni Medusa memanglah sangat rumit, bahkan perasaan mereka satu sama lain tidak bisa dibandingkan dengan perasaan Xiao Yan dan Sun Er. Namun setelah apa yang terjadi di perut piton api maka Xiao Yan tidak bisa begitu saja mengabaikan Medusa, apalagi setelah bermain rudal dan saat ini Medusa juga sepertinya mengandung darah dagingnya, sehingga membuat hubungan mereka semakin dalam.